Shalom saudara, pagi ini saya ingin share firman Tuhan yang ada dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9-13. Ayat-ayat ini berbicara tentang ketika Elia selesai menghadapi, dia KKR besar-besaran menghadapi Nabi Baal. 450 Nabi Baal waktu itu tewas oleh pedang. Nah saudara, mestinya masa ini adalah masa-masa kejayaan daripada Elia. Tetapi apa yang terjadi ketika Isabel mendengar bahwa 450 Nabi Baal terbunuh, dia menjadi marah dan dia mengancam Elia. Dan yang terjadi buat Elia, Elia menjadi ketakutan, kehilangan semua kekuatan yang sebelumnya ada dalam kehidupan dia. Artinya bukan kekuatan yang Tuhan ambil, tetapi perasaan ketakutan yang menyerang dia sehingga dia melarikan diri. Saudara, dalam ayat-ayat ini, coba saya baca buat saudara, dalam ayat yang ke pasal 1 Raja 19 ayat 11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar, berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudaraku yang dikasih Tuhan, masa galau, masa-masa yang penuh dengan pergumulan batin bagi Elia yang dalam posisi terintimidasi oleh roh ketakutan, membuat dia pengen mendapat pernyataan Tuhan lewat angin besar, angin badai, lewat gempa, lewat api. Saudara, ini juga sama dengan kehidupan saya dan saudara. Ketika kita menghadapi masalah, kita kepengennya ada hamba Tuhan besar yang datang dan tumpang tangan di atas kehidupan kita. Ataupun ketika kita berdoa, kita mendengar suara Tuhan langsung. Saudara, kadang-kadang Tuhan tidak bekerja seperti yang kita bayangkan. Kadangkala Tuhan bekerja lewat angin sepoi-sepoi basah. Saudara, masa pandemi ini adalah masa untuk kita lebih banyak duduk diam di hadapan Tuhan. Kita belajar untuk semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Dan mungkin aja Tuhan bicara lewat angin sepoi-sepoi basah. Dari orang-orang yang kita pikir gak mungkin dia bisa memberikan kita sesuatu yang membangkitkan iman kita. Bisa aja angin sepoi-sepoi basah itu berbicara lewat anak kita, lewat sahabat kita, bahkan maaf saudara, kadang bisa juga lewat media sosial. Saudara, perhatikan hidupmu, belajar untuk tangkap suara Tuhan, belajar untuk tetap ada dalam tuntunan Tuhan, sehingga ketika masalah sebesar apapun datang dalam kehidupan saudara, saudara tidak lagi galau dan tidak lagi mencari-cari, bahkan seperti Elia bersembunyi masuk ke dalam gua, tetapi saudara datang di hadirat Tuhan dan dengarkan apa tuntunan Tuhan selanjutnya dalam kehidupan saudara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.